Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ila yaumil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka ilaina wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Ada satu di Kabupaten Tojo Una, satu lokasi 200 hektar. Kemudian ada yang tahun 2020 kita baru sampai bibit. Kemudian tahun ini ada 1000 hektar. Ada di Kabupaten Sigi 2 blok, 2 lokasi. Kemudian Kabupaten Plastino Batu Parigi 1 lokasi. Kemudian di Banggai ada 2. Oh. Jadi maksud saya begini, seperti saya coba sarankan kepada teman-teman di BPDAS atau BPT yang lainnya, itu agar kita itu bisa semuanya apapun tugas dan fungsi kita itu melihat lokasi. Kenapa itu diperlukan? Pertama, kita jadi tahu betul ternyata lokasi yang sesungguhnya di lapangan itu seperti ini. Dan tadi itu, ternyata kalaupun ada kesulitan, orang yang ada di kantor juga tahu persis kesukaan seperti apa. Apapun tugas dan fungsinya, karena memang tadi yang saya sarankan di awal agar mereka tahu betul fungsi dan pekerjaannya dari teman-teman yang lain, sehingga dia tahu kesulitan atau hal-hal apa aja di lapangan. Terus kemudian kedua tadi, kemudian juga selalu menyatakan tadi adanya sinergi, artinya kondisi kita ini kan ada beberapa status tadi, ada yang pegawai negeri dan ada yang belum juga ya. Memang kondisi di mana di pusat juga memang agak sulit kalau semuanya lengkap itu. Maksud saya jangan juga kemudian secara psikologis jangan ada perbedaan, maksudnya jangan sampai saya bukan ini maka ya pekerjaan saya sebatas ini saja. Jangan, apapun status kita lakukan dengan maksimal dan optimal. Kenapa selalu saya bilang kepada anak saya, teman-teman, belajar organisasi juga tempat yang lain, karena nantinya di dalam pekerjaan itu kan dibutuhkan ada harus ada toleransi di antara kita, gotong royong di antara kita, saling kerjasama di antara kita dan lain-lain. Tidak hanya kemudian kepintaran itu dilakukan atau dimakan diri sendiri. Betul nggak kira-kira? Ada yang kemudian pintar saja, dia hanya bisa pintar begini, oh jadi dia nggak bisa apa-apa. Kerjasama juga bisa, itu tidak bisa, hanya pintar sendiri. Menurut saya juga kurang afdol kalau kemudian dia tidak bermanfaat buat. Artinya sampaikan dengan benar, bukan sesuatu yang memang benar untuk menjadi berbeda dan kasih solusi. Jangan cuma pada saya bantu, saya nggak suka gini-gini terus. Karena saran normal, ya pokoknya saya nggak suka aja lah. Ya jangan juga. Tapi kasih saran, Pak, menurut saya ini menurut saya jangan takut selalu berikan saran pada pimpinan ya. Jangan menganggap kita ini kita ini pemerintahan, kita pasti mereka harus ikut kita semua, tidak begitu. Zaman juga sudah berubah.
Kalau dulu mungkin masih bisa dengan cara-cara itu, tapi saat ini mungkin nggak bisa. Artinya harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, harus merangkul pihak polisi dan segala macam. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang, betul. Kalau kita nggak kenal si A, si B, kemudian ada masalah pasti lu kan salah lu, kenapa lu udah begini-begini. Jadi salah mengenal. Tapi kalau kita juga punya hubungan baik kemana-mana, tentunya dalam memecahkan masalah menurut saya tidak menjadi persoalan. Ya, jadi itu menurut saya harus terus dibina. Tempat itu memang pencapaiannya juga sulit, kemudian sudah sangat sulit lah. Kemudian ada pengusaha datang, sudah kerjasama dengan beberapa masyarakat, tiba-tiba ada masyarakat yang lain yang mengatasnamakan kelompok itu gitu. Kemudian diperampas, terjadilah kekerasan. Ada juga yang kemudian jangan itu dulu, jangan dimasalahkan. Nanti kalau sudah jadi vilanya segala itu sudah bagus, baru kita rampas. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang menurut saya kurang baik. Nah, itu hubungan-hubungannya itu harus kita bina juga. Artinya jangan sampai hal-hal seperti itu tuh kejadian di lokasi-lokasi. Kalau mungkin pembibitan dan sampai penanaman, keterlibatan masyarakat menurut saya sangat dibutuhkan. Kenapa melibatkan mereka? Ya mereka juga kan sudah hidup di situ lama. Seperti yang Ibu Menteri selalu gembar-gemborkan, saat ini kan PS ya, dengan hutan sosial di mana kalau dulu diuntungkan ada pihak-pihak tertentu lah, orang-orang tertentu sehingga dia jadi kaya banget. Kalau sekarang kan enggak. Tadi Ibu minta supaya apa yang ada di lokasi tersebut adalah sebanyak-banyaknya harus bermanfaat buat masyarakat. Nah, kita juga seperti itu. Pasti nanti akan ketahuan selidikan siapa. Kalau Pak Ancum mendidik dengan baik kemudian dikirim kemana-mana, itu pasti mudah-mudahan akan ada perubahan perilaku yang mungkin ketika dia di sebelumnya sifatnya begini yang kurang baik, kemudian di sini jadi lebih baik, itu akan membawa nama harum kita. Artinya berbuat baiklah, berbuat sesuatu yang optimal dimanapun kita berada. Karena bagaimana emas, mau ditaruh di got, selokan juga emas, jangan khawatir itu ya. Jadi sekali lagi jangan hitung-hitungan, kalau saya posisinya kan cuma segini, satu saya kan cuma begini, jangan. Kerjakan maksimal, secara optimal, secara rela, secara ikhlas, lakukan dengan baik. Pastilah insya Allah tinggal nunggu waktu aja kok. Nah kalau sudah saatnya dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan tempat yang paling baik. Kalau belum wayangnya atau belum waktunya, mau dipaksa juga namanya tembok juga akan bisa. Jadi bekerjalah tadi dengan sebaik-baiknya. Tadi saya bilang di awal bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur gitu. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh pimpinan Acum dan teman-teman yang lain bisa melihat apa yang kita lakukan. Mungkin tadi bentuk kerjasama yang kita bangun, kita harus lakukan terus, jangan sampai tadi itu ego sektoral. Itu kan bidang saya, ini bukan bidang ini akan repot. Sama dengan sebuah perhelatan perkawinan, pernikahan. Ketika ada seorang jadi seksi konsumsi, jadi seksi keamanan, seksi apa, ketika perhelatan dilakukan dan sudah hari hanya, maka kemudian tidak terlihat lagi mana konsumsi, mana keamanan. Ketika kemudian konsumsi diambil orang banyak, karena bukan tugasnya dia misalnya, bukan tugas saya kok, saya kan seksi transportasi, diambil orang, dirampok, dibakar banyak, artinya dibiarkan saja, terjadi pembiaran, kan tidak boleh begitu. Walaupun saya bukan seksi konsumsi, tapi saya harus mengamankan konsumsi dengan baik sehingga perjalanan atau perhelatan ini bisa lebih baik lagi. Itu contoh kecil. Sampai situ jelas ya kira-kira. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, saya minta tolong satu aja pertanyaan. Jangan sampai pertanyaannya menanyanya yang susah-susah ya. Karena kalau kita nanya yang susah, pasti kita akan kesulitan juga dunia akhirat. Karena dengan perubahan-perubahan kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jangan kemudian misalnya barang seperti ini, kemudian diam saja atau tradisional seperti ini ya laku ya sudah, tapi mungkin masanya ke depan agak beda. Nah, kita bisa melihat hal-hal bagaimana dari sisi kemasannya, memang isinya agak dirubah atau apa. Nah, itu yang membuat kemudian kita bisa lebih hebat ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya kurang percaya kalau saya juga S2, artinya sudah menjalani S3 juga, tapi bukan ya saya mau bayar ke situnya. Artinya saya juga makan pendidikan lah kasarnya. Tapi percaya sama saya, kalau saya karena juga beralih pramuka, maka saya sangat percaya sebenarnya kehidupan kita itu diselamatkan kalau sama saya nggak salah pendidikannya, tapi skill, keterampilan itu harus dipegang. Bukan saya memandang teman-teman juga, teman-teman yang di ASN, jangan salah paham. Tapi betul bahwa namanya skill itu sangat dibutuhkan dan akan menambahkan kehidupan kita. Kalau sudah kita ahlinya di basket misalnya, fokus saja ke dia. Sekolahnya ya tetap sekolah, tapi kalau dia fokus ke basket, insya Allah akan membuat perubahan dan akan membuat dia menjadi sesuatu. Terkenalnya mungkin karena ahli passion dia, tapi bahwa menghasilkan sesuatu dari apa yang dia tekuni akan membuat
dia akan menjadi berjaya, dan banyak yang lainnya di bidang-bidang yang lain. Artinya saya menyampaikan bahwa dunia ini akan sangat berubah ketika eranya seperti ini, kesananya mesti akan berubah. Nah, kita harus ikro, harus betul bisa melihat tanda-tanda zaman. Mana yang di hotel katakan? Mau sekarang Pak? Nanti saya masih udah ditunggu tadi. Maksud saya mau hari ini atau besok aja? Oh iya, enggak sudah disiapkan itu soalnya di. Jadi kita aja, mungkin ya Bapak sekalian, mohon maaf kalau kata-kata saya yang kurang berkenan. Tidak ada maksud lain, agar ini kita bisa maju bareng-bareng dan bisa melaksanakan semua kegiatan yang sudah dicanangkan dari awal dan menjadi keberhasilan kita bersama-sama, bukan keberhasilan Pancum doang saja, tapi kemudian keberhasilan kita bersama. Itu harus kita sama-sama kita rasakan dan sama-sama kita harus ya tadi sense of feeling-nya itu harus ada. Oke, terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kita ini ya sebenarnya gini Pak, kami ini dengan teman-teman, kebetulan teman-teman ini muda-muda semua, muda, energi, dan alhamdulillah semenjak saya kesini juga saya tidak sulit untuk menciptakan kondisi-kondisi yang diinginkan oleh pimpinan. Karena Pancum masih muda kali nggak? Perasaan masih muda, perasaan tetap muda ini. Jadi alhamdulillah, tapi memang mungkin kita sesuai dengan dinamika yang terjadi, bahwa kita hanya harus banyak menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan dinamika yang ada itu secara nasional. Kemudian kita juga perlu inovasi-inovasi untuk mendorong kinerja kita, termasuk ATM tadi. Memang itu juga perlu kita lakukan, walaupun ada di situ menirunya tiru itu, tapi kita yang harus kita lakukan adalah modifikasi. Jadi mudah-mudahan keharmonisan dan sinergitas kita tetap terjaga, dan tentu kita mungkin yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan inovasi dan speed barangkali dengan keterbatasan yang ada ini. Karena kebetulan lokasinya cukup berjauhan di Bangga, sementara yang lain ada. Ini kan wilayah kerja kita juga sampai di Pak Ibang, sampai sebagian Sulawesi Barat, sampai di Pasangkayu itu, kemudian ada juga sebagian di Sulawesi Selatan. Ini luasannya kalau Das Palu Poso ini 6 juta hektar sekian ya, Pak Randy ya. Yang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ditambah sebagian Provinsi Sulawesi Barat, bahkan ada sebagian kecil yang belum terjamah, sebagian Sulawesi Selatan, seperti itu. Kalau kita melihat posisi kelembagaan KLHK sekarang Pak ya, kan kalau dari bulan September kemarin sudah ada Perpres, tetapi turunan dari Perpres itu masih cukup lama belum terbit gitu, karena mungkin itu terkait dengan penataan jabatan fungsional barangkali Pak ya. Nah mungkin Bapak ada banyak informasi mengenai itu, bisa di-share di sini. Yang pertama, yang kedua, kalau tantangan kita saat ini sebenarnya Pak, kalau terkait dengan pekerjaan di BPD Palu Poso ini kan, dengan banyaknya misalnya di Kabupaten Sigi banyak bencana gitu, itu saya tantangannya dekat dan itu real sekali gitu. Saya 2 kali mengikuti rapat dengan Pak Wagub Sigi. Yang pertama dengan Bapak Kepala Balai, yang kemarin kedua saya dengan tim dievaluasi. Sebenarnya tantangan bagi BPDAS ini harus mampu memberikan jawaban yang real atas satu problem konkret jangka pendek maupun jangka panjang. Namanya kalau misalnya di Sigi itu ya penanganan daerah rawan bencana itu. Jadi kemarin Pak Wagub sangat berharap sekali kalau sekecil apapun dana dari instansi lain akan kami terima gitu. Sampai bercanda kalau dana 100 juta mungkin di PT kecil, kalau di kami di kabupaten sangat besar gitu. Sampai menyampaikan kemarin kan sempat ada arah kebijakan baru dari Bu Sekdit ya, atau Pak Dirjen waktu itu, yang bahwa bibit-bibit persemaian permanen ini harus punya show window yang konkret dalam konteks penanaman, capaian hasil, dan manfaat ekologinya. Kemarin saya sampaikan ke beliau bahwa kita akan mendorong lewat situ, lewat kegiatan-kegiatan persemaian permanen. Tapi harapan beliau memang agar ada capaian yang lebih. Karena kadang problem sosialnya kita udah menyiapkan bibit, tetapi mendorong masyarakat untuk menanam itu juga menjadi satu tantangan gitu. Dan itu juga menjadi kesadaran di tingkat desa, di tingkat
stakeholder di tingkat kabupaten sampai bercanda kemarin. Kalau memang kita sediakan bibit, orang tidak mau nanam ya kita sediakan polisi juga di situ. Bercandanya seperti itu. Itu hal yang kedua. Terus yang ketiga ini ya mungkin senada dengan yang disampaikan Pak Kepala Balu. Kalau di BPDAS Palu Poso ini relatif adem ayem rukun Pak, di antara struktural, di antara staf. Relatif mungkin saya sangat menikmati dalam arti bahwa kami di struktural itu masih bisa saling masuk ruangan, masih bisa bercanda-canda, dan masih bisa saling berbagi dalam konteks pekerjaan. Meskipun mungkin dalam hal tertentu ada ranah yang tidak saling kita ganggu di antaranya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau bisa bertanya jangan yang susah-susah. Saya ini paling muda Pak. Saya penasaran Pak, Bapak di Palu itu tinggal di mana Bu sebelumnya? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Organisasi yang baru, apakah benar Dirjen dan masih tetap segitu? Apa mau dikurangi atau mau ditambah? Kita nggak tahu. Makanya kemudian banyak sekali kita melihat tanda kutip, kenapa Dirjen kemarin kok agak lama tidak dilantik, Didabel masih cukup lama, begitu pula eselon 2 dan yang lainnya. Yang bikin bingung ada di fungsional atau eselon 4 ya, tidak ada yang di. Memang itu menjadi sebuah di pusat, malah udah lah kalau bisa ke daerah aja deh. Saya nggak pasti di pusat gitu. Ada yang terus yang menampung kamu daerah siapa? Belum tentu ada yang terima kan? Iya sih, kayak gitu juga terjadi. Artinya ketidakpastian, was-wasan juga ada. Cuma saya bilang jangan terbawa hal seperti itu. Nanti kan kadang-kadang kenapa orang bisa sakit kan karena dari mindsetnya dulu. Artinya kalau dia sudah lemah, nggak ada pikir apa-apa lagi, terus pasrah, terlalu pasrah, kemudian gagal kenapa, akhirnya dia mengizinkan penyakit itu masuk sehingga dia sakit. Nah itu tidak boleh terjadi pada kita. Saat ini apapun yang terjadi ya tetap semangat. Kalau dokter dari mana tuh yang Jawa Timur, wah kerjamu cuma 2 aja, pokoknya kerja semangat naik makan sebagai-baiknya supaya sakit. Betul, tapi kan ada juga loh, terus saya makan apa? Saya beli aja nggak bisa apa-apa gitu. Itu juga jadi masalah. Artinya kalau organisasi kita masih keep silent dan memang Ibu sedang menunggu tadi beberapa hal, apakah tadi tetap dalam organisasi itu atau ada malah dikecilkan atau mungkin ada tambahan, kita nggak tahu. Tadi siang juga mungkin ada pelatihan ya, tempat tadi jam 4 tadi pelatihan di Jakarta untuk eselon 1-nya. Kemudian tadi kalau masalah sikap mental dari masyarakat, memang gini, mendidik masyarakat sama dengan mendidik anak-anak. Harus ada aturan ketat tuh saya. Keras, arti keras tuh jangan kasar, tapi kalau untuk anak kita harus tahu kapan kita menarik dan kapan kita mengulur, seperti kita menaikkan layangan. Kalau kita tarik terus nggak akan bisa naik, bisa putus, kita ulur pun juga nggak tahu dia kemana. Jadi kapan dia naik, kapan turun, kapan dia ulur, kapan dia naik, kita ngerti. Nah, kepada masyarakat, kalau menurut saya sih awal-awalnya dengan kondisi ini karena banyak sekali, jangankan kita ke daerah-daerah yang habis barang, di tengah kota ini aja kan masih banyak juga masyarakat yang kemudian saya tanya ke sebenarnya saya kunjungan ke Pak Disman ya, lu itu kenapa kok pagar kok begitu banyak di waduh Pak, kadang-kadang sense of belonging masyarakat terlalu tinggi katanya. Jadi perasaan memiliki masyarakat terlalu tinggi, kadang-kadang dia lompat, dia ambil saja. Saya punya kompas sudah 3 kali hilang. Jangan pernah memanjakan anak, ya. Jangan pernah memanjakan anak. Bukan berarti tidak sayang, tidak cinta, beda loh ya, hati-hati. Kadang-kadang udah nggak apa-apa lah, anak-anak yang naik mobil aja, jangan naik angkot, biar saja saya yang susah seperti dulu. Jangan anak-anak saya nggak boleh susah, nggak boleh kayak gitu. Kalau itu terjadi pada pemikiran kita seperti itu dan tidak akan kita terhadap anak, maka tunggu kehancuran bangsa ini. Karena kita punya modal untuk membuat bangsa ini jadi hancur jika kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, jangan manjakan. Beda ya manjakan dengan kita memberikan kasih sayang, memberikan ini kan tadi sayang itu kan juga belum tentu kemudian harus dimanjakan terus enggak. Tadi kayak menaikkan layanan. Kapan kita harus ulur, kapan kita harus tarik, kita harus tahu betul. Saat itu kapan? Ya jangan ditarik terus jadi putus, ulur juga nggak tahu dia kemana anaknya. Kadang-kadang rumah juga bisa jadi kos-kosan saja, apalagi besok banget rumah mandi pergi lagi, rumah mandi itu nggak boleh terjadi. Saya sekali lagi mencontohkan karena kondisi anak saya, jadi saya saat dari dulu misalnya menerapkan tadi tempat sampah ada di mana-mana dari kecil mereka sampai segede ini masih tak ada tempat sampah, ternyata betul mendidik mereka supaya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau sudah habis subuh
Walaupun tidak ada kegiatan lain, olahraga atau agak capek, kita kesempatan istirahat. Tapi jam 7 tepat, dia belum bekerja atau kuliah, dia harus ada di meja makan, dan kita harus makan bersama, apapun kondisi. Kalau kemudian juga subuh juga gitu, kalaupun dia tidak ke masjid, maka kita sudah berjamaah di sini. Mau jam berapapun dia tidurnya. Kasarnya kalau mau pulang jam 2, kalau mau pulang jam 1, jam 12, nggak ada urusan. Pokoknya subuh, sebelum subuh harus bangun. Kalau bisa, tahajud sebelum subuh. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita keraskan kepada mereka. Karena suatu saat dia akan memberikan juga kepada anak-anak. Betul ya, di situ ya. Ada alasan kemana-mana dan membuat kebiasaan itu jadi tidak ada. Terus kemudian sampai sekarang pun walaupun kami punya 2 pembantu di rumah, tapi kewajiban dia membersihkan kamar mandinya dia itu wajib bagi saya. Karena bagaimanapun dia mau naik kayak misalnya saya punya driver lah, punya apa, tapi saya masih kesempatan untuk mencuci mobil. Kenapa? Karena saya tidak ingin sampai kemudian orang lain, oh ini kok bapak begini aja, posisi begini kok masih cuci mobil. Bukan soal cuci mobilnya, saya ingin membumi. Kadang-kadang ketika cuci mobil kita baru tahu, oh ternyata susah juga ya jadi driver cuci mobil misalnya gitu. Kemudian ada hal-hal yang kita ambil hikmahnya yang kemudian iya memang gue bukan siapa-siapa, walaupun gue presiden juga kalau gue cuci mobil memang gue rakyat biasa kok, ada perasaan itu. Jadi kalau kemudian kita selalu diangkat begini, diangkat, wah jatuhnya sakit, dan kita akan merasa terus ada di langit. Nah ini nggak boleh terjadi kalau menurut saya. Jadi kapan kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan RT, RW, dengan siapapun itu harus kita lakukan dengan baik. Dengan cuci mobil gitu aja menurut saya juga. Nah anak saya juga gitu, kadang-kadang terus protes, wah kita udah besar, udah membantu. Enggak, itu aturan. Kalau kamu sudah nggak mau cuci lagi ketika kamu sudah kawin dan pergi dari rumah saya, jelas betul itu aturan. Kalau kamu nggak mau lagi duduk di meja saya dengan jam 6, maka setelah kamu kawin silahkan kamu melakukan sesuai dengan aturan kamu. Ya, jadi kayak gitu-gitu tuh menurut saya agak tegas dan keras. Jadi harus kita lakukan. Dan sampai sekarang kita melakukan hal yang sama. Selalu begitu. Dari situ saya ingat banget kalau ke SMP 1 Palu dulu itu lewati hutan, dan kalau banyak saya dapatkan macam-macam, entah tebu yang saya makan, entah macam-macam, entah kemudian ada sagu. Ya perjalanan gitu yang saya betul rasakan. Walaupun ada bapak saya dulu punya mobil dan memang sejak kapanpun juga bisa diantar, tapi kadang-kadang saya tidak ingin begitu ya. Kadang-kadang malah pengen jalan seperti teman-teman yang lain. Kalau dari rumahnya dia juga cukup jauh, ada beberapa teman dari daerah Mutiara, ada daerah mana lagi itu, dia katanya sudah pagi-pagi sudah balap, katanya sih belum sempat mandi sudah jalan ke SMP 1. Betul, itu kejadian betul ke Palu. Nah saya berharap sama, dan itu ditularkan ketika saya juga SMA. Saya juga punya motor, dan waktu itu saya tidak ingin menaik motor saya hanya pengen motor saya itu dimanfaatkan buat organisasi, entah pramuka, OSIS dan lain-lain. Jadi kerjaan saya adalah ke depan, ke teman saya namanya Tuti dan Erna, dia yang bawa motor saya sampai ke sekolah. Saya kerjanya mulai dari situ sampai ke sekolah jalan kaki. Apa yang saya dapatkan? Pertama olahraga, kedua waktu di zaman saya dulu cuma 2 SMA, saya salah satu SMA 2 waktu zaman saya dulu. Tapi sekarang udah banyak, atau mungkin cuma 2 sekarang ya, SMA 2 dan SMA 2. Kalau saya SMA 2 jadi mau SMA 10 kayak terserah gitu. Nah jadi maksudnya ketika saya berjalan kaki, saya olahraga, saya banyak kenal di sekolah sekolah saya sendiri ataupun dengan SMA lain, karena SMA kita waktu itu berdampingan SMA 1 dan SMA 2. Artinya manfaat itu bisa dapatkan. Jadi memang bersosialisasi, bertemu dengan orang siapapun, so akrab orang bilang, itu memang kebiasaan saya dari dulu. Senang ketemu orang, senang berakap pria, dan ya bersahabat, bersilaturahim itu memang sudah kerjaan saya dari dulu. Jadi memang itu kebiasaan. Sehingga kemudian kadang-kadang pulang terlambat. Nah tapi kadang-kadang juga kalau sudah hari pramuka cepat-cepat pulang, karena nggak sampai sebentar sudah siapkan tongkat dan lain-lain, jalan kaki ke Pedanka atau Pedanka yang Pedanka atau ya Setiabudi ya. Nah itu jalan kaki pula deh. Walaupun saya juga itu punya motor, tapi tadi keinginan jalan kaki tinggi sekali. Jadi kemudian ketika selesai Jamboree Nasional, saya ikut juga perlombaan sebuah ujian ya. Yang kemudian pada saat itu di Januari 82 saya adalah orang pertama Palu yang diutus oleh gubernur, oleh provinsi untuk mewakili Sulawesi Tengah, 1 orang saja untuk mengikuti Jamboree Internasional. Jadi kalau ditanya kenapa sampai sekarang saya dari siaga, penggalang, penegak pandega, sampai pembina, sampai setua ini belum pernah berhenti di pramuka gitu. Jawabannya sebenarnya sederhana. Yang bisa jawab saya sepeda. Tahu nggak kenapa alasan saya sampai sekarang di pramuka? Ada yang tahu? Sepeda ini beneran nih, sepeda-sepedaan ya. Jadi gampang, kenapa saya kalau ditanya kenapa masih jadi pramuka? Saya hanya ingin membalas apa yang sudah pramuka berikan pada saya.
Karena saya betul-betul merasa bahwa dengan begini saya pramuka itu untuk saya seperti ini. Pertama kali masalah percaya diri. Bayangin ketika siaga, saya masuk belum pakai pramuka, masih pakaian biasa, besoknya baru pakai coklat, baru dikenalkan apa artinya nama coklat, besoknya coklat muda, apa artinya itu sama minggu berikutnya baru pakai emblem-emblem yang juga diartikan, diberi pengertian yang sama. Dan dari situ terus kemudian sampai pemahaman tentang nasionalisme dan lain-lain. Jadi kalau Pak Jokowi kemarin ngomong kita ini manusia Indonesia, manusia Pancasila, betul ya? Waktu awal-awal kan beliau begitu ya, manusia Indonesia Pancasila. Nah saya dari orok dari kecil katakanlah ya, sudah di pramuka, kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Dari kecil saya dari pramuka Pancasila. Dan kemudian dari kecil dikenalkan merah putih. Jadi kalau saya sekarang sok-sokan nih, bukan sok-sokan sih, pede lah, pede dengan sombong sama nggak? Beda ya, tapi itu beda. Ya, beda tipis, pede sama sombong. Kita ada di area mana yang harus hati-hati. Kalau saya selalu memanfaatkan kepedean saya. Ketika siaga nggak bisa ngapa-ngapain, suruh tampil, suruh nyanyi, bayangin kita nggak persiapan, kita nggak tahu seni, nggak tahu macam-macam, tapi kita sudah nyanyi. Arti kita betul-betul disuruh bisa menampilkan diri kita apa adanya dan bisa mimpin. Mulai dari situ tidak hilang sampai kemudian sampai sebesar ini. Jadi kalau apapun di forum apapun, kelihatannya tugas saya selalu menjadi ketua terus itu. Biasanya begitu. Karena memang hanya masalah kebiasaan yang kami lakukan, saya lakukan dari kecil sampai setua ini. Nah ini ada di organisasi namanya pramuka. Makanya saya bilang kalau pramuka salah, apa ya sayang, karena apapun itu diajarkan. Mau bicara apa saja, toleransi, gotong royong, leadership, ada semua di situ. Sudah paripurna sekali. Pernah masuk PMR, saya mau masuk PMR. Pernah dengar PMR? PMR dari mana? PMR adalah pecahan dari ketiganya pramuka. Artinya bukan mengecilkan PMR ya, tapi bahwa PMR itu bagian kecil yang ada di pramuka. Tapi karena dikemas dengan baik, diseragamkan dengan pakaian putih, seni biru yang begitu bagusnya, mereka masuk. Nggak salah, saya juga pernah jadi PMR. Hanya karena pengen tahu ternyata ketiganya pramuka dikemas menjadi sebuah organisasi. Lah terus kemudian pertanyaannya kenapa kita malah masuk pramuka yang hidupnya sebagai yang betul-betul menguasai itu semua, termasuk P3K di dalamnya gitu. Cuma memang ada dua hal yang saya pahami, ini jadi agak meluas. Secara internal, penguasaan materi dari pembina masing-masing di tiap-tiap gudeg itu rendah karena dia tidak punya pengetahuan tentang pramuka lebih dalam. Baik itu khusus dasar, apalagi masih lanjut, apalagi bagi pimpinan. Dan kemudian dengan bekal hanya saya pernah pramuka dulu di Penggalang, hanya bekal itu membina adik-adik 1-2 minggu mungkin betah. Tapi 3 minggu kemudian dia bingung, ini kakak saya ngapain ya? Kok binanya seperti ini? Dia bingung. Akhirnya apa? Anak-anak meninggalkan gerakan pramuka karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga secara internal tadi harus ada perbaikan secara mendasar di pembinanya.